Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Pada pertemuan kali ini kita akan bahas materi mengenai Indonesia pada masa Orde Baru. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Untuk hari ini ada yang tidak berangkat. Ibu persepsi dulu ya untuk kehadirannya. Oke, ternyata hari ini berangkat semuanya ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, apakah semua media yang digunakan dan juga alat pembelajaran dari murid-murid sudah siap semuanya? Oke, kalau sudah siap, langsung saja ya. Untuk materi Indonesia pada masa Orde Baru, kita melanjutkan materi sebelumnya yaitu masa demokrasi terpimpin di Indonesia. Berakhirnya masa demokrasi terpimpin di Indonesia menandai bahwa bangsa Indonesia mulai masuk kepada yang namanya masa Orde Baru. Kenapa sih dinamakan Orde Baru dan juga bagaimana sih awalnya Orde Baru? Nanti kita akan bahas bersama-sama ya. Untuk pembacaan kali ini, nanti Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok yang terdiri dari 5 orang setiap kelompoknya. Setiap kelompok ini akan Ibu beri tugas untuk berdiskusi bersama-sama. Nanti setiap siswanya akan mendapatkan tugas yang sama, tapi berbeda submaterinya. Seperti itu, apakah bisa dipahami sampai sini? Oke, selanjutnya sebelum kita berdiskusi, Ibu akan memberikan materi pengantar terlebih dahulu mengenai Indonesia pada masa Orde Baru. Untuk materi yang pertama adalah dalam bidang politik. Nah, dalam bidang politik ada yang materi mengenai sejarah dan penataan politik. Kenapa sih dalam bidang politik ada yang namanya super smart, ada yang tahu apa itu super smart dan kenapa muncul yang namanya super smart? Jadi, super smart itu muncul karena dilatar belakangi oleh Tritura atau Tiga Sultan Rakyat pada tanggal 12 Januari 1966 yang berisi 3 pokok. Di antaranya yaitu bubarkan PKI, bersihkan kabinet Bingkora dari unsur-unsur G30S dan juga turunkan harga sembako. Kenapa sih rakyat Indonesia mengajukan Tiga Sultan Rakyat? Ini berkaitan dengan peristiwa pada masa demokrasi terpimpin, yaitu peristiwa G30S atau Gerakan 30 September. Nah, karena adanya peristiwa G30S ini, di bangsa Indonesia mengalami beberapa krisis, yaitu krisis multidimensional. Di antaranya adalah krisis politik dan juga krisis ekonomi. Krisis politik disebabkan karena bangsa Indonesia mulai turun kepercayaan kepada pemerintah, dan krisis ekonomi berakibat karena inflasi Indonesia yang sangat tinggi. Maka oleh sebab itu rakyat mengajukan Tritura. Dengan Tritura ini nantinya Presiden Soekarno pada saat itu yang berkuasa akhirnya mengeluarkan surat perintah 11 Maret atau Super Smart. Super Smart ini diberikan oleh Presiden Soekarno kepada Letnan Soeharto sebagai pemegang Super Smart. Lalu Super Smart ini ditetapkan oleh staf MPRS dalam sidang MPR sebagai dasar pengangkatan dari Presiden Soeharto pada saat itu, dan mulai saat inilah masuk Indonesia ke dalam masa Orde Baru. Lalu selanjutnya ada materi tentang penataan politik, yaitu politik luar negeri Indonesia bebas aktif, pemulihan hubungan dengan Malaysia, kembalinya Indonesia menjadi anggota PBB, Indonesia memperkasai pembentukan ASEAN, penyederhanaan partai politik, pemilu, pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila, dan juga bunyi fungsi ABRI. Seperti kita tahu, semenjak masa kemerdekaan, Indonesia menganut yang namanya sistem politik luar negeri yang bebas aktif, yang berarti Indonesia tidak condong kepada blok barat maupun blok timur. Lalu pemulihan hubungan dengan Malaysia ini melalui perundingan Bangkok atau deklarasi Bangkok, yang nantinya Indonesia diwakili oleh Adam Malik dan juga
Malaysia diwakili oleh Tun Abdul Razak. Kembalinya Indonesia menjadi anggota PBB. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, Indonesia pernah keluar dari keanggotaan PBB. Namun pada masa Orde Baru, Indonesia kembali masuk pada anggota PBB, lalu memperkasai pembentukan ASEAN. Seperti kita tahu, ASEAN dibentuk oleh berapa negara? Ada yang bisa menjelaskan? Jadi ada Malaysia, Indonesia, Singapura, Filipina, dan juga Thailand. Nah, dari kelima Perdana Menteri tersebut atau pimpinan negara tersebut akhirnya dikeluarkan yang namanya Deklarasi Bangkok atau pembentukan ASEAN, yang tujuan utamanya adalah untuk melakukan kerjasama dalam bidang regional dan internasional dalam bidang keekonomian dan juga budaya. Soalnya penyederhanaan partai politik. Di masa Orde Baru, partai politik yang berkuasa ada tiga, yaitu Partai P3, Partai PDI, dan juga Partai Golkar. Nah, kalau Golkar ini kita bahasnya bukan kita bayangkan sebagai partai politik pada saat ini. Nah, Golkar yang pada masa Orde Baru adalah sebuah organisasi masyarakat, bukan sebagai yang kita tahu sebagai partai yang saat ini. Lalu pemilu. Nah, pemilu ini dilakukan sebanyak beberapa kali, yaitu 6 kali dalam Orde Baru. Lalu penghayatan pedoman penghayatan pengembangan Pancasila ini ditetapkan atau diwajibkan bagi para pegawai negeri atau PNS dan juga ASN untuk melakukan pedoman penghayatan dan pengembangan Pancasila. Lalu definisi ABRI. ABRI di sini tidak hanya sebagai sarana militer, tapi juga sebagai sarana sosial dari pemerintahan Indonesia. Lalu dalam bidang ekonomi, ada yang namanya program jangka panjang dan juga program jangka pendek. Seperti kita tahu bahwa dalam masa awal Orde Baru itu Indonesia mengalami inflasi sebesar 650%. Nah, ini adalah nilai inflasi yang sangat tinggi bagi negara Indonesia yang menyebabkan krisis ekonomi di Indonesia. Makanya perlu dilakukan stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Salah satu yang dilakukan Presiden Soeharto pada masa ini adalah dengan membuka modal asing. Nah, kenapa ini sampai membuka modal asing? Ini untuk mengurangi nilai inflasi yang 50% ini. Nah, salah satu bentuk modal asing yang pernah dibuka salah satunya adalah adanya PT Freeport, bukti dari dibukanya modal asing di Indonesia. Selanjutnya, dalam program jangka panjang ada yang namanya rata-rata 1 sampai dengan rata-rata 6. Nah, dalam rata-rata 1 sampai rata-rata 6 ini ada 3 kondisi atau 3 tahapan dalam pemerintahan Indonesia. Yang pertama adalah pada masa awal Orde Baru sampai dengan rata-rata 1 sebagai masa pemulihan ekonomi Indonesia. Lalu dari rata-rata 2 sampai pertengahan rata-rata 4 ini adalah sebagai masa pertumbuhan yang pesat, dan dari pertengahan rata-rata 4 sampai dengan rata-rata 6 ini adalah sebagai masa kejenuhan dari perkembangan ekonomi di Indonesia. Lalu bidang sosial, adanya transmigrasi, keluarga berencana, dan juga posyandu. Transmigrasi ini ditujukan untuk mengurangi padat penduduk yang ada di Pulau Jawa sehingga masyarakatnya dilakukan transmigrasi ke luar Jawa seperti ke Kalimantan. Nah, biasanya keluarga berencana ini untuk menekan angka populasi penduduk Indonesia. Makanya Presiden Soeharto pada saat itu mengeluarkan program keluarga berencana, dan program keluarga berencana ini sangat efektif untuk menekan angka kelahiran di Indonesia. Lalu ada yang namanya puskesmas dan posyandu untuk fasilitas dari kesehatan masyarakat. Dalam bidang pendidikan. Nah, pendidikan dalam masa Orde Baru diarahkan untuk menciptakan kesempatan belajar yang luas dan diimbangi dengan peningkatan mutu pendidikan. Pendidikan tinggi diarahkan pada sasaran pembinaan mahasiswa yang mampu menjawab tantangan modernisasi.
program yang dilakukan pada masa Orde Baru diantaranya adanya Instruksi Presiden atau Impres yang biasa dikenal adalah dengan SD Impres, lalu pemberantasan program buta huruf, program pembatasan buta huruf, program wajib belajar, program gerakan orang tua asuh untuk bidang budaya. Nah, pada masa Orde Baru, kebudayaan diusahakan untuk mengalami peningkatan pengembangan seni dan budaya dengan adanya sekolah seni, khusus organisasi seni dan peningkatan wawasan budaya nasional. Demikian singkatnya materi mengenai kondisi Indonesia pada masa Orde Baru. Selanjutnya Ibu akan memberikan kesempatan pada kawan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada yang ditanyakan, maka kita akan berdiskusi kelompok. Satu kelompok jadi 5 orang yang telah kita bagi. Nah, tiap kelompok ada yang membahas, satu anggota kelompok ada yang membahas masa bidang politis, ada yang membahas bidang ekonomi, bidang sosial, bidang pendidikan, dan juga bidang budaya. Ibu beri waktu sebesar 30 menit untuk membahas bersama kelompok kalian, tapi satu anak mempunyai tanggung jawab yang sama dalam satu bidang. Setelah itu kita akan mendengarkan presentasi atau mendengarkan penjelasan dari setiap kelompoknya. Apakah diskusi bisa kita lakukan sekarang? Kalau kita bisa lakukan sekarang, maka silakan anak-anak semuanya berdiskusi menurut kelompoknya masing-masing. Oke, berikan tepuk tangan pada kelompok-kelompok yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Sekali lagi Ibu berikan aplaus pada kalian yang telah berdiskusi bersama-sama dengan kelompoknya. Nah, dari materi yang kita pelajari hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu atau ada yang ingin menambahkan? Jika tidak ada, maka pertemuan kali ini kita tutup sampai dengan di sini. Untuk pembelajaran selanjutnya itu adalah masa reformasi Indonesia. Jadi kita masuk ke dalam materi yang baru, yaitu pada masa berakhirnya Orde Baru dan masuk ke masa reformasi Indonesia. Untuk itu, Ibu berpesan pada anak-anak semuanya tetap jaga kesehatan dan juga belajar supaya kegiatan pembelajaran kita tidak terganggu. Terima kasih untuk pelajaran hari ini. Apabila ada kesalahan, Ibu minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.